Depresi putus cinta, seorang remaja perempuan nekat melakukan percobaan bunuh diri di Kalibanjir Kanal Barat, Menteng, Jakarta Pusat ini hari tadi. Terkait dugaan bunuh diri yang dilakukan siswi SMP, seperti apa sebenarnya kerentanan remaja saat ini? Permasalahan kesehatan mental remaja menjadi fenomena yang seringkali disoroti pada saat ini. Data terkait permasalahan kesehatan mental remaja kian bertambah seiring berjalannya waktu. Hal tersebut menjadi hal yang perlu diatasi karena memberikan pengaruh secara langsung terhadap produktivitas dan kualitas kesehatan individu. Bagaimana sih dampak nyata permasalahan kesehatan mental yang sering terjadi pada saat ini? Mari kita bahas dari dampak yang paling berbahaya, yaitu bunuh diri. Berdasarkan data tahun 2020, diketahui bahwa kasus bunuh diri mencapai 10.000 dengan persentase 80-90% disebabkan oleh permasalahan kesehatan mental. Dampak lain dari permasalahan kesehatan mental yang memiliki tingkat bahaya yang tinggi adalah self-harm. Sebagai contoh, berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, diketahui bahwa salah satu kabupaten yang ada di Indonesia, yaitu Kabupaten Magelang, mengalami fenomena self-harm pada siswa SMP. Dari data tersebut, diketahui bahwa 701 siswa di Kabupaten Magelang pernah melakukan self-harm, di mana hal tersebut didominasi oleh siswa kelas 7. Tidak berhenti di situ, kesehatan mental juga berdampak pada hal-hal kecil seperti ketidakstabilan emosi, isolasi sosial, dan hal-hal lain yang menghambat produktivitas dan pengembangan diri. Kira-kira mengapa sih hal tersebut dapat terjadi? Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2022, diketahui bahwa aspek dalam diri manusia terdiri dari dua hal, yaitu fisik dan juga psikis. Permasalahan kesehatan mental berkaitan erat dengan aspek psikis dalam diri manusia. Aspek psikis merupakan bagian dari emosi yang terdapat dalam diri manusia, di mana emosi berpengaruh terhadap pikiran dan juga tindakan yang akan dilakukan seorang individu. Emosi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu emosi positif dan juga emosi negatif. Emosi yang berkaitan secara langsung terhadap fenomena permasalahan kesehatan mental adalah emosi negatif. Emosi negatif bukanlah emosi yang salah, karena setiap manusia pasti memiliki emosi negatif dalam dirinya. Namun, emosi negatif menjadi sebuah masalah jika seorang individu tidak dapat mengendalikan emosi tersebut secara bijaksana. Individu yang tidak bijak dalam mengungkapkan emosi negatif tidak memiliki keinginan untuk memotivasi diri, sehingga tidak mampu mengatasi permasalahan dalam diri secara rasional. Kira-kira bagaimana sih cara mengatasi permasalahan yang sedang terjadi? Coping menjadi jawaban dari permasalahan kesehatan mental yang terjadi. Hubbard dan Union mengungkapkan bahwa coping merupakan bentuk perilaku dan pikiran yang dapat mengurangi kondisi yang membebani seorang individu agar tidak menimbulkan stres. Permasalahan kesehatan mental sering terjadi karena seorang individu berada dalam situasi dan kondisi yang berat dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Gruber menyatakan bahwa strategi coping yang efektif dalam situasi dan kondisi yang tidak diinginkan adalah emotion focused coping. Kira-kira apa sih emotion focused coping itu? Lazarus dan Fogman mengemukakan bahwa emotion focused coping adalah sebuah strategi yang bertujuan untuk memodifikasi fungsi emosi tanpa melakukan usaha mengubah stresor secara langsung. Aspek dalam emotion focused coping terdiri dari 5 hal, yaitu positive appraisal, accepting responsibility, self-controlling, distancing, dan escape avoidance. Berkaitan dengan hal tersebut, kami, tim Mood Match, mengembangkan sebuah media permainan bernama Petualangan Emosi untuk membantu peserta didik meningkatkan emotion focused coping sehingga mampu mengekspresikan emosi secara bijaksana dengan sasaran siswa SMP kelas 7. Petualangan Emosi adalah sebuah media permainan yang berisikan tantangan-tantangan seputar ekspresi emosi. Media ini dapat digunakan dalam layanan bimbingan dengan menggunakan metode permainan simulasi. Lalu, bagaimanakah bentuk media ini? Nah, media ini terdiri atas board game, kartu ekspresi, spinner, pion si petualang, scoreboard, dan buku panduan. Pulau Emosi memiliki 62 pemberhentian sebelum finish, di mana setiap pemberhentian terdiri atas tantangan yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk mendapatkan poin perolehan reward. Tantangan ini dibagi menjadi 5 jenis, yaitu pertanyaan level 1,
level 2, level 3, power up, dan try again. Kartu berwarna hijau berisi pertanyaan level 1, level 2, dan level 3. Sedangkan kartu berwarna merah berisi power up. Kartu level 1 berisi pertanyaan reflektif yang bertujuan untuk mengenalkan macam-macam ekspresi. Peserta didik yang berhasil menyelesaikan tantangan level 1 akan memperoleh poin 10. Kartu level 2 berisi pertanyaan reflektif yang bertujuan untuk membangun pemahaman terkait ekspresi emosi. Peserta didik yang dapat menyelesaikan tantangan ini akan memperoleh poin 20. Kartu level 3 berisi pertanyaan reflektif yang bertujuan untuk mengembangkan ekspresi dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik yang dapat menyelesaikan tantangan ini akan mendapat perolehan poin 30. Sedangkan peserta didik yang berhenti pada power up, maka ia akan berkesempatan untuk mendapat bonus sesuai dengan yang tertera pada kartu yang dipilih. Jika peserta didik berhenti pada petak try again, maka peserta didik tidak dapat bermain dalam satu kali putaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesabaran, rasa pengendalian diri, dan sportivitas peserta didik. Selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan tantangan tersebut? Peserta didik menggunakan poin si petualang untuk berjalan menuju pemberhentian. Peserta didik menentukan pemberhentian tersebut melalui spin wheel. Media ini juga dilengkapi dengan scoreboard yang bertujuan untuk memudahkan konselor untuk menghitung jumlah skor yang didapatkan oleh anggota kelompok. Tak lupa, media petualangan emosi juga disertai buku panduan penggunaan media yang berjudul Panduan Game Petualangan Emosi untuk mengekspresikan emosi dengan bijaksana bagi siswa SMP. Buku ini dapat dimanfaatkan oleh konselor. Buku panduan ini berisi mengenai pendahuluan, tujuan, manfaat, sasaran, panduan penggunaan media, dan kriteria pemberian reward. Alat dan bahan dalam membuat board game. Yang pertama, persiapkan komputer maupun laptop yang digunakan untuk mengakses platform Canva. Yang kedua, pastikan koneksi internet telah stabil digunakan untuk mengakses platform Canva. Yang ketiga, aplikasi Canva yang dapat diakses melalui browser maupun aplikasi desktop Canva. Yang keempat, gambar dan icon yang nantinya digunakan dan relevan dalam tema yang digunakan di board game. Yang kelima, kertas art paper untuk mencetak dan membuat komponen board game. Yang keenam, printer untuk mencetak desain board game yang telah selesai. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu gunting, lem ataupun alat pemotong lainnya untuk merangkai board game yang telah selesai dicetak. Alat dan bahan dalam membuat spinner. Yang pertama, persiapkan laptop ataupun komputer yang digunakan untuk mengakses platform Canva. Yang kedua, pastikan koneksi internet telah stabil yang digunakan untuk mengakses platform Canva. Yang ketiga, aplikasi Canva yang dapat diakses melalui browser maupun aplikasi desktop Canva. Yang keempat, gambar dan icon. Koleksi gambar ataupun icon yang relevan dengan bentuk spinner yang diinginkan. Yang kelima, kertas buffalo sebagai media untuk mencetak spinner. Yang ketujuh, plastik laminasi untuk membuat spinner lebih kaku. Yang delapan atau yang terakhir yaitu gunting, double tip, styrofoam, dan juga tusuk gigi untuk merangkai bentuk spinner. Alat dan bahan untuk membuat pion. Yang pertama, persiapkan komputer ataupun laptop yang digunakan untuk mengakses platform Canva. Yang kedua, pastikan koneksi internet telah stabil yang digunakan untuk mengakses platform Canva. Yang ketiga, aplikasi Canva yang dapat diakses melalui browser maupun aplikasi desktop Canva. Yang keempat, gambar dan icon. Koleksi gambar ataupun icon yang relevan atau sesuai dengan bentuk pion yang diinginkan.
Yang kelima, kertas buffalo dan plastik laminasi untuk mencetak desain pion dan membuat desain pion menjadi lebih kaku. Yang keenam, persiapkan gunting untuk memotong desain pion yang telah dicetak sebelumnya. Yang ketujuh, styrofoam yang digunakan sebagai tumpuan pion. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, gunakan double tip di bawah tumpuan pion agar pion dapat berdiri dengan stabil. Alat dan bahan membuat scoreboard. Yang pertama, persiapkan kertas buffalo berwarna putih. Lalu yang kedua, persiapkan plastik laminasi atau lakukanlah laminating kepada kertas buffalo yang telah disiapkan. Yang ketiga, persiapkan spidol hitam yang digunakan sebagai alat untuk menulis pada scoreboard. Cara pembuatan media board game. Yang kedua, buat desain pada platform Canva. Dengan cara, pertama, buka terlebih dahulu pada website Canva. Lalu yang kedua, klik create a design atau buat desain. Lalu yang ketiga, masukkan komponen-komponen yang telah dipersiapkan sebelumnya. Lalu selanjutnya, buka halaman baru yang digunakan untuk mengedit kartu, spinner, maupun komponen-komponen yang digunakan dalam permainan. Lalu selanjutnya, klik review and edit untuk meninjau kembali desain yang telah kita buat sebelumnya. Lalu apabila desain telah dirasa cukup, klik unduh dan cetak, lalu download Canva atau download desain dalam format PDF printing, lalu cetak pada kertas A2 art paper. Proses pembuatan spinner. Setelah mempersiapkan segala alat dan bahan, rangkai spinner pada urutan. Yang pertama, lubangi bagian tengah spinner dan panah, lalu masukkan spinner dan panah pada tusuk gigi yang telah disiapkan, beri styrofoam pada bagian bawah spinner yang berguna sebagai alas, lalu tempelkan rangkaian spinner pada board game. Selanjutnya, proses pembuatan pion. Nah, sebelumnya persiapkan terlebih dahulu alat dan bahan dari pion. Setelah kalian mencetak bentuk pion yang kalian inginkan, pastikan pion dapat berdiri tegak. Pada video, kita dapat melihat bahwa pion ditancapkan ke dalam styrofoam sebagai alas agar pion dapat berdiri tegak pada board game. Dan juga, di bawah styrofoam bisa diberikan double tape yang telah tidak terlalu rekat agar pion dapat lebih stabil untuk berdiri di atas board game. Pembuatan scoreboard. Scoreboard dibuat dari kertas buffalo berwarna putih yang telah dilaminating. Nantinya dipakai menggunakan spidol hitam sehingga dapat dipakai berulang-ulang kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jawaban salamnya sangat semangat ya. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes. Alhamdulillah kalau semuanya baik-baik saja. Bagaimana kegiatannya? Capek. Begitulah. Capek tugas. Ya tugas bosan. Iya. Nah, karena kalian sudah bosan dengan tugas-tugas sebelumnya, hari ini kita akan bermain ya. Ada yang tahu kita akan bermain apa? Nggak tahu. Nah, sekarang materi BK-nya terkait ekspresi emosi, di mana kita akan bermain ini ya. Wah. Apa ini dari tulisannya? Petualangan emosi. Betul sekali, hari ini kita akan bermain petualangan emosi. Nah, kalian tahu nggak manfaatnya atau tujuan dari adanya media ini, dari adanya kalian bermain ini petualangan emosi. Permainan petualangan emosi ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk melatih kalian mengekspresikan emosi baik negatif maupun emosi positif. Kemudian tujuan lain yakni bagaimana kalian berlatih mengungkapkan emosi negatif dengan cara yang bijaksana, begitu ya. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan bagaimana ya cara mainnya? Iya. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kita akan menentukan urutan pemain. Dengan cara apa menentukan urutannya? Sekarang kalian silakan lakukan mempimpa. Kalian tahu ya mempimpa? Mempimpa layung gambreng.
Urutan pertama. Kampreng. Kedua, kampreng. Oke. Sekarang kalian sudah mengetahui urutannya ya. Tadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian akan mendapatkan pion dari masing-masing nomornya. 1 untuk Intan, 2 untuk saya, 3 untuk Intan, 4 untuk Tita, dan 5 untuk Sasandra. Nah, kalian mainnya kan urutannya sudah ada. Selanjutnya, kalian akan menentukan berapa langkah kalian maju. Itu kalian akan menggunakan spin wheel begitu ya. Oh, itu diputar Bu. Iya, Neta misalkan Intan itu putar ini terus kena angka 3, maka Intan akan memulai 1, 2, 3 begitu ya. Nah, di kotak ini ada beberapa bagian. Yang pertama angka, kemudian ada try again, kemudian ada power up. Jika kalian berhenti di angka, maka kalian akan mendapatkan kartu berwarna hijau. Nah, kartu ini berisi tentang apa? Berisi tentang pertanyaan atau tantangan yang harus kalian selesaikan. Dalam setiap kartunya ini sudah memiliki poin yang mana nanti kalian akan peroleh dan kita akan totalkan begitu ya. Kemudian jika kalian berhenti di power up, kalian akan mendapatkan kartu berwarna merah. Contoh isinya adalah selamat, kamu mendapatkan double point. Jadi ini akan menguntungkan kalian. Nah, kalian pasti bertanya-tanya terkait try again kan, bagaimana? Nah, ini ketika kalian menginjak kotak ini, maka kalian akan dilewatkan oleh pemain yang lain. Jadi nggak main gitu di dalam satu putaran. Iya, betul sekali ya, tidak main dalam satu putaran. Nah, kalian sudah mengerti sampai sini? Paham. Terkait poin yang kalian peroleh itu akan saya catat dan nanti perolehan poinnya akan ditukarkan dengan reward begitu ya. Oke, dapat ini. Baik, kalau begitu sudah siap mulai? Sudah. Siap. Karena Intan berhenti di angka, maka Intan berhak mendapatkan kartu berwarna hijau. Silakan dibaca. Peragakan saat kamu merasa curiga akan suatu hal dengan cara yang baik. Baik, silakan Intan boleh diperagakan. Ini saya peragakan misal sama teman saya nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Sarifah, ini kamu lihat pensil aku di atas meja nggak? Enggak, aku nggak tahu. Oh, soalnya aku tadi ngeliat tadi di atas meja. Aku kira kamu tahu. Udah, makasih ya. Oh iya. 1, 2. Nah, baik, Sarifah berhenti di angka 2 ya. Sarifah berhak mendapatkan kartu hijau. Silakan. Saya baca ya. Ketika kamu dalam antrian panjang dan cuaca sangat panas, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin awalnya saya akan merasa kesal Bu, soalnya kan antriannya panjang, terus cuacanya juga panas, jadi mungkin agak kebawa emosi sedikit. Tapi saya akan berusaha buat tetap sabar dan tidak akan menyela antrian. Baik, bagus sekali. Kita tepuk tangan untuk Sarifah. Baik, Sarifah atas poin berapa? 20. Yeay. 1 ya, Bu? Ya. Nia sangat kecewa dengan temannya dan dia mengungkapkan emosinya dengan cara menjelek-jelekan kepada teman lainnya, dan hal tersebut membuat Nia dijauhi oleh mereka berdua. Bagaimana seharusnya Nia mengungkapkan rasa kecewanya dengan sehat? Kalau saya jadi Nia sih, harusnya saya mengungkapkan rasa kecewanya dengan ngomong langsung ke temanku gitu, Bu. Jadi nggak menjelek-jelekan lagi. Baik, bagus sekali jawabannya. Bintan dengan perolehan poin 30 ya. Baik, silakan untuk pemain selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, kita berhenti di kotak try again ya, maka akan dilewatkan. Silakan untuk pemain berikutnya. Berhenti di kotak power up ya. Silakan saudara berhak mendapatkan kartu berwarna merah. Silakan dibaca. Maju 3 kotak, Bu. 1, 2, 3. Nah, mendapatkan kotak angka ya, maka Salsa berhak mendapatkan kartu berwarna hijau. Silakan dibaca.
Jika kamu dalam situasi tertekan banyak tugas yang deadline-nya berbarengan, bagaimana cara kamu mengekspresikan emosi yang dirasakan? Ya Allah, aku kasih. Baik, berikan aku satu pertanyaan. Karena ada salah satu teman kalian yang sudah finish, kita beri dulu apresiasi ya. Nah, dari hasil kalian bermain tadi, kalian mendapatkan perolehan poin yang berbeda-beda ya. Kita lihat dulu di sini, poin untuk Intan itu mencapai 40. Kemudian untuk Sarifah mencapai 60. Untuk Bintang itu untuk Bintang 50 ya. Kemudian untuk Salsa 60 dan untuk Tita 40. Dengan ketentuan reward yang pertama itu jika rentang poin dari 10 sampai 100 maka kalian akan mendapatkan 1 pensil dan 1 penghapus. Ini penghapusnya lucu-lucu ya, warnanya cocok buat kalian. Ya, ini untuk Intan. Hijau, boleh ya, hijau ini untuk warna pink. Warna pink. Terima kasih, Bu. Nah, setelah kalian bermain tadi seru nggak? Seru. Bagaimana perasaan kalian setelah bermain ini? Senang. Kalian memiliki memperoleh manfaat nggak dari tadi mengekspresikan emosinya? Iya. Contohnya bagaimana? Sekali ya, kalian menghasilkan kesimpulan-kesimpulan tersendiri terkait permainan hari ini. Nah, untuk Sarifah dan Salsabila silakan berikan pesan bagaimana hari ini bermain bersama-sama terkait petualangan emosi. Kalau saya kesannya itu seru, soalnya saya bisa belajar dari suara teman-teman dari teman-teman. Baik, bagus sekali ya. Terima kasih untuk semuanya. Nah, sekarang kalian boleh melanjutkan aktivitasnya atau kalian pulang ke rumah ya hari ini. Ya, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selain itu, media bimbingan dan konseling yang kami kembangkan bisa diakses melalui web berikut dan dimainkan secara online. Oke, selanjutnya untuk pembuatan media board game dalam media online, kalian bisa membuka web Google lalu mengetikkan Genially. Jika sudah, maka klik link yang paling atas. Di sini akan muncul laman untuk masuk, yaitu dari login dan juga sign up. Jika kalian belum mempunyai akun, kalian bisa mengklik sign up. Nah, di sini akan muncul laman dengan create your free account dengan beberapa pilihan yaitu dari profesional, teacher, dan student. Di sini kalian bisa mengklik student dan akan muncul tanggal lahir kalian. Kalian isikan sebagai data diri. Jika sudah, maka akan muncul kembali create your free account melalui sign up with Google. Nah, pilih akun yang akan kalian daftarkan dalam web Genially. Jika sudah, maka akan muncul tampilan akun kita pada umumnya. Di sini kalian bisa memilih template, lalu klik atau ketikkan board game untuk mencari template yang akan kita gunakan. Jika kalian sudah menemukan template yang sesuai dengan kemauan kalian, bisa kalian klik view template, lalu use this template. Nah, di sini akan muncul mengenai template yang telah kalian pilih tadi. Jika kalian mempunyai background gambar yang sudah kalian desain sendiri, bisa kalian masukkan dengan klik background,
Lalu, upload image, pilih from device, dan yang terakhir, tinggal memasukkan gambar yang telah kita desain sebelumnya. Nah, jika gambar kalian tertimpa, kalian bisa menghapus background dari template yang sebelumnya. Sini. Nah, untuk yang berwarna-warni di samping, yaitu ink, kuning, biru, dan hijau, merupakan pion yang akan kita gunakan pada board game yang telah kita desain. Di sini kita juga bisa memindahkan posisinya menjadi yang sesuai dengan keinginan kita. Jika sudah, kalian bisa mengklik PSN. Di sini kita bisa mengganti titel menjadi sesuai dengan kemauan kita. Nah, di bagian sini juga ada description. Jika sudah, maka kalian bisa mengklik unset. Jika sudah muncul tampilan, kita bisa menggunakannya, yaitu dengan mengklik dadu, maka akan muncul nomor sesuai dengan dadu tersebut. Manfaat dari adanya pengembangan media ini yang pertama adalah peserta didik dapat menafsirkan macam-macam ekspresi emosi. Kedua, peserta didik dapat membangun pemahaman terkait ekspresi. Ketiga, peserta didik dapat mengembangkan ekspresi emosi dalam sehari-hari. Dengan demikian, layanan bimbingan yang dilakukan dapat memberikan intervensi terhadap aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Peserta didik dapat mengekspresikan emosi secara bijaksana sehingga dapat meminimalisir dampak kesehatan mental yang dirugikan oleh diri sendiri. Manfaat dari adanya pembuatan media BK yang pertama adalah membantu konselor menciptakan suasana layanan yang menyenangkan. Yang kedua, membantu konselor mempermudah pemberian materi melalui media permainan. Yang ketiga, mempermudah konselor melatih peserta didik untuk mengekspresikan emosinya. Secara keseluruhan, pengembangan media ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami, mengenali, dan mengekspresikan emosi mereka dengan baik dalam kehidupan nyata. Hal ini penting untuk mengembangkan kecerdasan emosi dan sosial peserta didik dengan bijaksana.